Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 7 ya, kita masuk tema 7 yaitu indahnya keragaman negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Ini ada di halaman 1 sampai dengan 10. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak disimak ya hingga akhir. Anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini ada 11 halaman ya, ada 11 halaman dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 11. Nah, latihan soal ada di halaman 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11. Ya, marilah kita simak ya anak-anak. Perhatikan apa yang dijelaskan oleh ibu. Dan di sini ada kunci jawabannya ya. Ya, pada halaman sebelumnya, ini halaman 2 ya anak-anak. Pada halaman sebelumnya terdapat bacaan ya. Nah, kita langsung ke halaman yang kedua. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carikan artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ya. Kalian bisa membaca teks bacaannya di halaman 1 ya. Oke. Kata sulit itu adalah ya, slogan. Slogan itu artinya moto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Kemudian kata sulit lainnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, mungkin ini tidak terlalu sulit ya karena sering kita dengar. Kemudian yang ketiga, etnis. Etnis itu suku bangsa ya, adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Nah, kemudian di halaman 3 ya, ada beberapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Perhatikan, pokok pikiran pada paragraf pertama adalah Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama, namun tetap hidup rukun. Kemudian pada paragraf kedua adalah berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Ya. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Bendi akan bergerak atau berpindah tempat ya. Kemudian soal berikutnya, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Ya, pedati akan bergerak atau berpindah tempat. Ayo mencoba anak-anak, lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. 1. Dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Kemudian yang kedua, angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi di posisi semula. Kemudian yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau diremaslah kertas tersebut. Dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut. Ya, di sini ada tabel. Nomor 1, kegiatannya atau aktivitas yang dilakukan adalah mendorong meja. Hasilnya meja bergeser. Kemudian menarik meja. Hasilnya meja bergeser juga. Kemudian yang setelah kamu lakukan meremas kertas, hasilnya adalah kertas menjadi berubah bentuk. Kemudian meletakkan tas, hasilnya tas kembali ke tempat semula.
atau tas berpindah tempat ya. Kemudian mengangkat tas, hasilnya adalah tas dapat terangkat ke atas. Ayo mengamati anak-anak, kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ya. Lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Perhatikan gambar pertama. Orang sedang mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Ya betul, karena adanya gaya otot dari orang yang mendorong. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar lampu ya. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Ya bagus, karena adanya gaya listrik. Disambungkan ke listrik sehingga mengalirkan listrik ya ke lampunya sehingga lampu bisa menyala. Kemudian gambar yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Karena adanya gaya magnet, betul. Kemudian selanjutnya, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Ya, karena adanya gaya gravitasi bumi. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Ya, perhatikan gambarnya ya, karena adanya roda, sehingga mengurangi gaya gesek. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. 1. Apa yang dimaksud dengan gaya otot? Yang kedua, perhatikan gambar ya. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Jawabannya adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia atau hewan ya. Jadi gaya otot itu adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia atau hewan. Kemudian, apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Ya, benda tentunya akan berpindah tempat atau berubah bentuknya. Nah, sekarang ayo renungkan apa yang kamu pelajari pada hari ini di tema 7 pembelajaran 1 subtema 1. Ya, tadi kita sudah belajar ya di bacaan tersebut bahwa Indonesia memiliki keragaman suku, yaitu ada 1331 suku. Kemudian gaya, ya kita tadi sudah belajar gaya itu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Kemudian macam-macam gaya. Di sini ada gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Ya anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton hingga akhir video ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian di dalam belajar. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.